Bayangkan, seseorang tiba-tiba menjadi kaya raya. Rumahnya megah, mobilnya banyak, tapi tidak seseorang pun tahu dari mana asal-usul uangnya tersebut. Ada bisik-bisikan di kampung. Katanya ia memelihara buto hijau, terus tuyul yang mencuri uang dari tetangga. Tapi benarkah semua ini cuma mitos? Ataukah ada kebenaran gelap di balik cerita pesugihan? Malam ini kita akan menelusuri asal-usulnya pesugihan dan kecemburuan sosial hingga tumbal nyawa. Oke, kembali lagi bersama gue Ferdi Arifin Ilham dalam segmen Jelajah Mistis. Kali ini gue ingin menceritakan tentang asal-usulnya pesugihan. Nah, pesugihan itu sebuah kata yang membawa aroma mistis, janji kekayaan, dan ancaman kematian. Tapi tahukah kamu bahwa praktik ini itu tidak setua yang kita kira? Menurut Profesor Wasino, guru besar sejarah dari UNES, pesugihan adalah gejala baru, muncul secara populer di akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Akar masalahnya bukan sekedar mistis, melainkan sosial kecemburuan terhadap mereka yang tiba-tiba kaya di tengah masyarakat yang timpang. Pada abad 15 hingga ke-17, masyarakat Jawa hidup dengan sistem dagang yang adil. Para pedagang pribumi berjaya di wilayah seperti Kudus, terus Pati, dan Lasem, dan lain-lain lah. Namun semuanya berubah ketika VOC datang. Sistem monopoli yang kejam menghancurkan kapitalisme lokal. Para pedagang kehilangan sumber penghidupan, bergeser menjadi buruh. Kelas sosial pun terbentuk. Kaum priai yang mendapat tempat di bawah kolonial menatap rendah para pedagang. Berdagang dianggap tidak ada harga diri lah. Nah, kesenjangan inilah yang melahirkan rasa iri dan disinilah pokoknya benih pesugihan mulai tumbuh. Pesugihan, ya, lo kalau misalnya mau cepet kaya, silakan aja DM, nanti gue jadiin babi ngepet. Nah, ketika uang mulai menyebar ke desa wong cilik, terutama para perempuan mulai berdagang, mereka tiba-tiba menjadi kaya. Bagi kaum priai, hal itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang kecil itu bisa cepat kaya tanpa bantuan hal gaib? Nah, dari sinilah muncul tuduhan mereka memelihara pesugihan. Ada yang katanya punya tuyul, terus ada pula yang mengikat perjanjian dengan babi ngepet. Ada juga yang bersekutu dengan buto hijau. Menarik. Clifford Geertz itu menyebut tuyul sebagai makhluk halus yang dimanja, jin kecil pencuri uang lah pokoknya. Nah, di video sebelumnya gue sudah menceritakan tentang asal-usul tuyul. Kalau kalian penasaran, silakan lihat aja di channel YouTube gue. Nah, sedangkan babi ngepet itu adalah ritual yang lebih gelap, pokoknya gelap. Nah, ada juga ritual ini dilakukan oleh dua orang. Sang suami berubah menjadi babi dengan kain hitam, mencuri harta dengan menggesekkan tubuhnya ke dinding rumah orang. Gampang amat ya nyolongnya. Enggak. Kalau kita menyolong secara manual gitu ya, itu harus pakai pergerakan yang aman dulu gitu. Kalau ini mah dengan gampang menggesek-gesek. Nah, istrinya ini menjaga api kecil atau menjaga lilin lah bisa dibilang. Jika api bergoyang artinya bahaya datang. Dan bila lilin itu padam sebelum waktunya, seorang suami tak bisa kembali menjadi manusia. Jadi ya kalau misalnya istri lu nih, misalnya sekiranya gini nih, lu udah nikah,
lo tuh hidup miskin, akhirnya lo mau ngegunain ilmu persugihan. Nah, suami lo itu berangkat, dia bakal jadi, maksudnya dia jadi babi ngepet nih, dia berangkat, istrinya jagain lilin. Kalau lilin itu mati sebelum suaminya datang ke rumah, udah Allah. Makanya setiap kekayaan dari persugihan itu harus dibayar, tumbal jiwa anak atau istri atau bahkan dirinya sendiri. Orang Jawa percaya persugihan akan mengambil rezeki 7 turunan. John jawab percaya persugihan akan mengambil rezeki 7 turunan. John Pemberton menyebutnya laku kotor karena menukar jiwa dengan uang dan mencuri rezeki orang lain. Nah, ada aja. Nah, Gunung Kawi tempat para peziarah mencari berkah, tempat doa dan juga tempat perjanjian. Disinilah dua tokoh Eyang Jugo dan Eyang Sujo dimakamkan. Banyak yang datang membawa bunga, terus dan sesajen berharap kekayaan. Konon disinilah mitos babi ngepet lahir katanya. Selain itu ada juga Gunung Kamungkus, tempat ritual hubungan suci namun ganjil. Pantai Prangtritis itu istana Ratu Kidul. Gunung Lawu Alas Purwo, semuanya dipercaya punya gerbang menuju dunia lain. Mending gua buka pintu rumah daripada dunia lain. Nah, di antara mereka semua nama Nyi Blorong paling ditakuti. Wajahnya cantik, tapi tubuhnya ular dan pinggangnya ke bawah. Ia datang membawa kepingan emas, tapi setiap kepingan itu adalah nyawa yang harus dibayar. Gua mendingan juga bisnis gua, jualan cau, keripik cau. Dapat uang, kumpulin bisa beli emas daripada gua harus gitu bayar dengan nyawa. Bagi sebagian orang, persugihan bukan kejahatan, melainkan cara bertahan hidup. Ritual seperti puasa dan meditasi memang memberi efek psikologis. Hati tenang, beban pun hilang. Tapi di balik ketenangan itu ada kesepakatan yang tidak bisa dibatalkan. Kini kisah persugihan hidup di layar lebar. Film seperti Riba itu terinspirasi dari kisah nyata Getih Anak lah, tentang orang yang menukar darah anaknya demi menutup utang. Ada-ada aja enggak mah. Aduh, padahal anak adalah rezeki. Nah, pada akhirnya persugihan bukanlah tentang jin atau hantu, tapi tentang manusia yang tidak sabar, yang iri, yang ingin kaya tanpa usaha, seperti kata Profesor Wasino. Persugihan adalah produk dari kecemburuan sosial yang dibungkus dalam mitos. Jadi, bila suatu malam kamu melihat tetanggamu mendadak kaya raya, jangan buru-buru iri, jangan pula penasaran, karena kadang hingga dari kekayaan itu adalah nyawanya sendiri. Hati-hati dengan apa yang kamu minta, karena saat kamu menukar jiwamu untuk emas, mungkin sudah ada yang menunggumu di seberang. Nah, jadi udah nggak usah macam-macam lah, sekarang dunia udah modern, emang pekerjaan susah. Ya, kita tinggal pasrahkan saja kepada Maha Kuasa lah. Oke, jangan lupa kunci pintumu malam ini. Oke, cerita tentang asal-usul persugihan sampai di sini dulu saja. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita tahu bahwasanya ya persugihan-persugihan gitu mah mending jangan dilakuin, karena itu akan menukar dengan nyawa kita. Apalagi dengan masih mending lah nyawa kita. Kalau nyawa orang lain, udah mendingan kita lakukan dengan hal-hal yang positif. Walaupun kita mendapat pekerjaan yang gajinya kecil, kita harus mensyukuri, karena dari kata syukur itu bisa tahu kita, bisa jadi kita bakal sukses ke depannya. Amin ya rabbal. Dan jangan lupa kalian mengikuti channel Jelajah Mistis. Sampai jumpa di video selanjutnya.